Bab 392. Kebetulan sekali. Setelah mengambil keputusan, Louis Lu mengikuti Hara Long untuk meninggalkan rumah Long. Dan bersama-sama mereka sampai di pintu masuk lapangan berburu serigala Si Feng. Tomo Zeng sudah lama menunggu di sini. Melihat Louis Lu mengikuti, dia tidak tampak terkejut, dan bertanya pada Hara Long. Aku memberimu waktu setengah hari untuk bersiap. Apakah kamu siap untuk memasuki lapangan berburu serigala sekarang? Hara Long mengangguk. Tomo Zeng melanjutkan. Aku akan memandumu di samping setelah masuk. Jadi jangan terlalu khawatir. Jika kamu merasa tidak dapat menanganinya, bicaralah, dan aku akan menyelamatkanmu. Setelah memberikan jaminan kepada Hara Long, Tomo Zeng memberi isyarat kepada penjaga lapangan perburuan serigala untuk membuka gerbang besi. Hara Long ragu sejenak dan bertanya, Guru Zeng, bisakah Tuan Lu menemaniku? Dibandingkan dengan Tomo Zeng, dia pasti berharap Louis Lu akan menemaninya masuk. Tomo Zeng melirik Louis Lu dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku tidak bisa memutuskan ini. Aku hanya seorang guru. Aku hanya bisa bertanggung jawab atas muridku sendiri. Karena Nona Long ingin kakak Lu menemaninya. Ayo masuk bersama. Lagi pula itu bukan masalah besar. Setelah suara Tomo Zeng jatuh, suara James Lin tiba-tiba terdengar di kejauhan. Tuan muda dari keluarga Lin, masih sama seperti kemarin, dengan senyum lembut di wajahnya. Berjalan ke sisi ini perlahan. Kebetulan aku akan masuk dan melatih. Sungguh kebetulan untuk bertemu kamu. Kebetulan. Louis Lu tersenyum main-main. Ini mungkin bukan kebetulan, tapi disengaja, kan? Hara Long bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar, tetapi dipanggil ke sini oleh Tomo Zeng untuk pertarungan yang sebenarnya. Dan kebetulan bertemu James Lin di sini untuk berlatih. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Diperkirakan ide membiarkan Hara Long datang ke pertempuran yang sebenarnya juga dibuat oleh James Lin. Sungguh trik yang canggung. Sangat kikuk, bahkan Hara Long menyadari ketidaknormalan itu. Sejak kemarin, dia merasa ada yang salah dengan James Lin. Dan hari ini dia bertemu dengannya secara kebetulan. Hara Long dapat 100% yakin bahwa James Lin tidak akan aman ketika dia memasuki lapangan berburu serigala. Hara Long mundur, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan James Lin. Jangan menunggu untuk melibatkan Tuan Lu. Tepat ketika Hara Long hendak berhenti berbicara, Louis Lu melangkah maju dan berkata, Tuan muda Lin benar. Kebetulan sekali. Mungkin ini disebut takdir. Mengapa kita tidak pergi bersama? Kata-kata ini menarik hati James Lin. Dan dia menjawab sambil tersenyum. Selama kakak Lu tidak menyukainya, aku baik-baik saja. Tuan Lin adalah putra Dewa Pelindung. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menjilatnya. Beraninya aku tidak menyukainya, kata Louis Lu. Status James Lin jauh lebih tinggi daripada status Tomo Zeng. Tomo Zeng tidak berhak membiarkan Louis Lu masuk. Tetapi James Lin bisa. Dan para penjaga itu tentu saja tidak berani menghentikannya. Beberapa orang melangkah melewati gerbang besi dan memasuki lapangan berburu serigala Si Feng. Ini adalah bentuk lahan hutan pegunungan yang relatif primitif. Seperti namanya, ada serigala jahat yang menghantuinya. Beberapa dari serigala ini lahir dan dibesarkan. Beberapa ditangkap oleh aliansi bela diri, dan mereka ditangkap dari tempat lain. Tidak ada yang dijinakkan, dan sulit untuk mengubah sifat haus darah mereka. Banyak anggota aliansi bela diri, serta siswa institusi bela diri, suka datang ke sini untuk mengumpulkan pengalaman praktis. James Lin menyarankan,
Kakak Lu. Mengapa kita tidak bersaing dan melihat siapa yang dapat membunuh serigala paling banyak nanti? Dan memperlakukannya sebagai kompetisi hiburan. Bagaimana dengan itu? Tidak masalah. Tanpa ragu, Louis Lu mengangguk setuju. James Lin membagikan gelang berteknologi tinggi dan bertanya, apakah aku perlu memakai gelang deteksi? Biasanya, ada banyak Sublime Master yang datang ke tempat perburuan serigala ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Tetapi setelah mencapai tingkat alam pemurnian, tidak peduli seberapa ganas serigala itu, sulit untuk menyakiti mereka sedikit pun. Setelah melepaskan kekuatan internal dan kekuatan eksternal, serigala ganas itu bahkan tidak bisa menggigit perisai tubuh mereka. Jadi secara alami mereka kehilangan efek latihan. Jadi aliansi bela diri menciptakan gelang berteknologi tinggi yang dapat mendeteksi kekuatan batin. Setelah memakai gelang, selama kekuatan batin dirasakan, lingkaran lampu merah pada gelang akan menyala, dan suara notifikasi akan berbunyi. Sehingga pemakainya dapat secara tidak sadar mengendalikan kekuatan batin. Louis Lu mengambil gelang pendeteksi dan meletakkannya di pergelangan tangannya tanpa keraguan. Tiba-tiba, pemberitahuan elektronik berbunyi. Tingkat kultivasi pemakainya berada di tengah alam pemurnian. Louis Lu pura-pura terkejut dan berkata, mengapa gelang ini memiliki fungsi penyiaran suara? Maaf, aku lupa mengatakan sebelumnya. Jika kakak Lu merasa tersinggung, aku minta maaf, kata James Lin dengan wajah minta maaf. Tetapi suasana hatinya sangat rumit. Tentu saja dia melakukannya dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk menguji alam Louis Lu. Louis Lu merasa terlalu aneh. Undian dengan Fernando Wang sebelumnya mengungkapkan identitasnya master pelatihan silat. Tetapi kemarin, ketika dia menamparkan Tomo Zeng beberapa kali berturut-turut, itu menunjukkan bahwa dia bukan master pelatihan silat. Tentu saja James Lin bingung. Jadi dengan bantuan gelang pendeteksi energi internal, keadaan Louis Lu yang sebenarnya diukur, yang berada di alam pemurnian tengah. Lalu bagaimana dia mengikat dengan Fernando Wang, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan puncak alam pemurnian? Tidak nyaman bagi James Lin untuk menanyakan pertanyaan ini lagi. Melihat keraguan-raguan James Lin untuk berbicara, Louis Lu mencibir di dalam hatinya. Tetapi tidak ada ekspresi abnormal di wajahnya. Apa yang James Lin dengar tentu saja adalah apa yang Louis Lu ingin dia dengar. Gelang berteknologi tinggi semacam ini mungkin sangat akurat dalam mendeteksi kekuatan batin, tetapi tidak bagus dalam mendeteksi energi sejati. Louis Lu dapat menyiarkan sebanyak yang dia inginkan. Kakak Lu, apakah kamu akan berburu serigala dengan tangan kosong nanti? James Lin bertanya tiba-tiba. Aku tidak terbiasa menggunakan senjata. Demi keadilan, aku juga akan menggunakan tangan kosong. Sayang sekali aku membawa pisau hanyu ini ke sini hanya untuk mengasah keterampilan pisauku. James Lin selalu memegang pisau hanyu yang diukir dengan indah di tangannya, seolah berniat untuk pamer. Dia mengeluarkan sarungnya di depan semua orang, memperlihatkan pedang yang dingin dan tajam. Tertawa, James Lin memegang gagang pisau dan mengusap ke samping, membelah batu menjadi dua dengan mudah. Ketajamannya terlihat jelas. Karena kakak Lu tidak menggunakan senjata, maka aku pasti tidak akan menggunakan pisau hanyu ini. Meskipun ini kompetisi hiburan, itu harus adil, kan kakak Lu? James Lin baru saja memamerkan pisau hanyu miliknya, dan segera menyimpannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Louis Lu tetap tenang, mengangguk dan berkata,
Tuan Mudalin adalah seorang pria terhormat. Jika kamu siap, mari kita mulai. Dalam 20 menit, bersambung. Uangnya kok balik berapa persen?